Perkenalkan, saya Ilda Novianti dari Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pewarnaan bakteri. Jenis-jenis pewarnaan bakteri. Yang pertama, pewarnaan Gram. Yang kedua, pewarnaan Ziehl-Neelsen untuk bakteri tahan. Yang pertama, pewarnaan Gram. Tujuannya untuk melihat bentuk morfologi dari bakteri. Yang kedua, melihat reaksi atau sifat pewarnaan Gram dari bakteri. Pewarnaan Gram ini untuk membedakan bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif. Bakteri Gram positif berwarna ungu, sedangkan bakteri Gram negatif berwarna merah, di mana bakteri Gram positif memiliki dinding sel yang kompak dengan lapisan peptidoglikan tebal terdiri dari 30 lapis, sehingga permeabilitas kurang dan kompleks kristal violet tidak dapat keluar pada saat pewarnaan nanti. Yang kedua, pewarnaan Gram negatif itu memiliki peptidoglikan tipis, hanya 1-2 lapisan, dengan susunan dinding sel yang tidak kompak, sehingga permeabilitas dinding sel lebih besar yang memungkinkan terlepasnya kompleks kristal violet. Alat yang kita gunakan dalam proses pewarnaan yang pertama, ada objek las, OC, pipet tetes, lampu Bunsen, rak preparat pewarnaan, dan juga mikroskop. Bahan yang kita perlukan, yang pertama biakan bakteri A dan B pada agar, yang kedua larutan air garam fisiologis, yang ketiga 1 set cat gram yang terdiri dari kristal violet, lugol, alkohol 96% dan safranin, dan kemudian ada minyak. Ini adalah contoh 1 set cat. Selanjutnya langkah-langkah atau cara kerja dalam proses pembuatan. Yang kedua, beri tanda kaca benda masing-masing tanda A dan B dengan spidol permanen. Kemudian gambar bentuk elips pada bagian bawah di tengah-tengah kaca sebagai panduan. Selanjutnya, teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elips tersebut pada kaca benda A dan juga B. Yang kelima, ambil 1 OC, biarkan bakteri dan suspensikan dengan air garam fisiologis pada kaca benda A dan B. Kemudian buat preparat yang tipis dan rata dari bakteri A pada kaca benda A dan bakteri B pada kaca benda B dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian keringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu Bunsen. Selanjutnya letakkan kaca benda di atas rak preparat seperti pada gambar dan tuangi dengan larutan kristal violet dan biarkan selama 1-2 menit. Setelah itu, buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Pewarnaan selanjutnya, tetesi seluruh preparat dengan larutan lugol selama 30 detik. Kemudian, setelah 30 detik, larutan lugol dibilas dengan air mengalir. Selanjutnya dilunturkan dengan alkohol 96% sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air mengalir. Selanjutnya, tetesi dengan larutan safranin, biarkan selama 2 menit. Setelah itu, buang zat warna dan cuci dengan air mengalir, lalu dikeringkan dengan cara mengaminkan. Setelah pewarnaan selesai, periksa di bawah mikroskop dari pembesaran lemah hingga kuat dengan menggunakan minyak emersi. Bila proses pewarnaan benar, maka hasil yang akan didapatkan adalah seperti gambar berikut, dengan gambaran gram positif berwarna ungu dan gambaran gram negatif berwarna merah. Pewarnaan yang kedua yaitu pewarnaan Ziehl-Neelsen. Tujuannya untuk melihat sifat tahan asam dari bakteri. Kegunaan dari pewarnaan tahan asam adalah untuk melihat dan mengamati bentuk-bentuk sel-sel bakteri, di mana bakteri yang tahan terhadap pewarnaan asam akan berwarna merah, sedangkan yang tidak akan berwarna biru.
Sifat tahan asam ini disebabkan karena adanya asam mikolat yang terikat dalam dinding sel. Dinding bakteri tahan asam terdiri dari peptidoglikan, arabinogalaktan, dan juga lipid, di mana 50% lipid ini terdiri dari asam mikolat. Alat yang kita butuhkan yang pertama yaitu objek las, OC, masker dan juga handscoon, lampu bunsen, rak preparat pewarnaan, dan juga mikroskop. Bahan yang kita butuhkan, biakan bakteri dari sputum, 1 set cat BTA atau Ziehl-Neelsen, yaitu carbofuscin, alkohol asam, metilen blue, dan juga langkah-langkah atau cara kerja yang kita lakukan dalam melakukan pewarnaan Ziehl-Neelsen. Yang pertama, pakailah masker dan juga handscoon. Tujuannya untuk melindungi diri dari bakteri ketika melakukan. Selanjutnya, ambil kaca benda dan bersihkan dengan melewatkan di atas lampu bunsen. Kemudian, teteskan air garam fisiologis pada tengah kaca. Selanjutnya, buat preparat yang tipis dan rata. Langkah keempat, keringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen. Selanjutnya, letakkan kaca benda mendatar pada rak preparat. Lalu dituangi dengan carbofuscin sampai menutupi seluruh permukaan kaca benda. Selanjutnya, dilewatkan di atas nyala api sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap, tetapi tidak sampai mendidih. Ulangi sebanyak 3 kali, biarkan selama 5 menit. Kemudian buang zat warnanya dan bilas preparat dengan air mengalir. Langkah selanjutnya yaitu lunturkan zat warna dengan alkohol asam sampai semua zat warna larut. Selanjutnya cuci dengan air mengalir. Setelah itu, diberikan metilen blue, biarkan selama 30 detik. Setelah itu dicuci dengan air mengalir lalu dikeringkan. Setelah kering, preparat dapat diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran lemah hingga kuat, yaitu 1000 kali dengan menggunakan minyak. Apabila prosedur pewarnaan benar, maka hasil yang didapatkan pun juga baik, yaitu terlihat pada preparat, bakteri tahan asamnya terlihat berwarna merah. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.